Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan simulasi dari larutan asam basa yang akan kita cek dengan menggunakan pH meter, kemudian kertas indikator, lalu menggunakan baterai daya hantar listrik ya, yang nanti akan kita cek bagaimanakah kekuatan daripada asam dan basa tersebut yang menghasilkan nyala lampu gitu ya. Ini di layar bisa dilihat ada beberapa keterangan gambar. Yang pertama saya jelaskan, ini adalah wadahnya yang nanti akan diisi larutan ya. Ada air, kemudian ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah yang nanti akan kita cek pH-nya. Juga kita bisa ngecek kertas warna indikatornya ya, nanti bisa kita lihat. Kemudian kekuatan daya hantar listriknya bagaimana ya. Di bawah ini adalah reaksi ionisasinya secara umum ya, baik kekuatan asam ataupun kekuatan basanya di sini ya. Kita mulai saja. Misalkan ini yang kita isi adalah air ya. Air ini kita masukkan di sini, kita cek berapakah pH-nya air. Jadi kita tarik aja ke bawah. Nah di sini, oh ternyata pH-nya menunjukkan 7 ya. Berarti ini air adalah pH netral seperti itu. Bagaimanakah molekul air, bisa kita cek. Nah gambarannya molekul air adalah semacam ini ya. Molekul air dengan reaksi semacam ini ya, H2O termisasi menjadi H3O+ plus OH- ya. Jadi jumlah daripada H3O+ atau ion hidronium itu jumlahnya sama dengan ion OH- itu untuk air ya. Kita coba lagi untuk asam kuat ya. Ini asam kuat. Nah ini ya, reaksinya adalah Ha plus H2O menjadi amin plus H3O+. Ini asam kuat ya. Jadi ion hidrogen pada asam kuat itu terikat dengan H2O menjadi ion hidronium. Ini yang menyebabkan kondisi daripada asamnya semakin kuat. Bagaimanakah kita cek pH-nya? Ternyata pH-nya 2,00. Nah kondisi molekulnya bagaimana? Nah ini yang menyebabkan bahwa asam kuat itu asam itu disebut sebagai asam kuat karena ion hidroniumnya ini sangat banyak sekali, berbeda dengan asam lemah ya. Ini asam lemah, ini ion hidroniumnya sedikit. Ini artinya ionisasinya dari asam lemah ini tidak sempurna. Kalau asam kuat ini ionisasinya sempurna ya. Bisa dilihat ini tanda panahnya 1. Kalau asam lemah tanda panahnya bolak-balik. Ini menunjukkan ionisasinya kurang sempurna. Begitu juga bisa dilihat ini jumlah ion hidronium yang dihasilkan berbeda ya antara asam kuat dengan asam lemah seperti itu. Nah ini asam kuat pH-nya 2, asam lemah pH-nya 4,5. Bagaimana kalau kita cek untuk basa kuatnya? Nah ini basa kuatnya ya, itu pH-nya 12,00. Iya, ini yang menyebabkan karena kandungan OH-nya itu sangat banyak di sini. Sementara kalau basa lemah kandungan OH-nya itu sedikit. Nah, gitu ya. Ini ketika kita cek dengan menggunakan skala pH. Ya, bagaimanakah kalau kita cek dengan menggunakan kertas indikator? Ya, kertas indikator. Kita cek dulu air. Ya, kita cek dulu air, kita celupkan di sini. Nah, kemudian kita cocokkan ya dengan warna indikatornya. Iya, warnanya hampir mirip dengan skala 7. Ini artinya bahwa air ini pH-nya adalah 7 ya. Ini yang di bawah ini sama. Ya, bagaimana kalau kita cek dengan asam? Nah, ya asam ya. Nah, kita cek asamnya, asam kuat ya, asam kuat. Reaksinya Ha plus H2O menjadi amin plus H3O+. Kita cek asamnya.
Nah, seperti ini. pH-nya berapa ini? Kita geser, cari terus. Oh, ini ya. Sama dengan skala 2 ya, skala 2. Nah, ini. Jadi dengan menggunakan pH sama dengan 2, warnanya ini juga menunjukkan skala 2. Ini bagaimana asam lemah? Ya, asam lemah kita celupkan lagi ke sini. Kita cocokkan lagi di mana dia posisinya antara 4 dan 5 ya. Antara 4 dan 5. Jadi ini sekitar skala 4. Jadi pH-nya berarti dia 4. Bagaimana kalau basah ya? Basah kuat. Nah, kita celupkan lagi di sini. Celupkan, kita cocokkan. Ya, sekitar menunjukkan skala 12 untuk basah kuat karena warnanya yang sama ya. Lalu bagaimana dengan basah lemah? Nah, kita cocokkan ya sekitar berapa ini tadi? 13. Berapa 13? Ini ya. Oh, 10 ini, 10 ya. Mirip itu 10. Iya. Seperti itu ya. Oke, bagaimanakah kalau kita cek dengan menggunakan kekuatan baterai yang nanti akan menunjukkan daya antar listriknya. Kalau air kita celupkan di sini, nah ini ya, ternyata menghasilkan nyala lampu yang redup, ya. Nah, kalau asam kuat ya karena tadi ionisasinya sempurna, pH-nya juga sama dengan 2, maka daya antar listriknya bagaimana? Ya sangat terang sekali ternyata ini ya, nyala lampunya sangat terang. Ini artinya menunjukkan bahwa ionisasinya dia sempurna. Jadi ion plus dan negatif ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau asam lemah? Apakah dia menunjukkan nyala lampu yang terang? Kita cek saja ya, kita kita klik yang asam lemah ini, kemudian kita masukkan ini elektrodenya. Nah, ternyata tidak seterang dari asam kuat. Nah, kalau asam kuat seperti ini terangnya sangat terang sekali, asam lemah ini kurang ya. Nah, bagaimana kalau yang kita masukkan bahan di sini adalah basa kuat? Ya, kita klik saja. Oh, ternyata hampir sama seperti asam kuat tadi. Ionisasinya sempurna, berarti daya antar listriknya bagus. Nah, kalau basa lemah ini redup. Jadi seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk larutan asam basa kita tadi sudah mengecek mulai dari air, asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Yang kita ngeceknya itu menggunakan skala pH atau pH meter tadi, kemudian menggunakan indikator universal, lalu kita juga sudah menguji daya antar listriknya, yang mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran tentang pemahaman materi asam basa ya. Ada kurang lebihnya minta maaf, selalu semangat belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.